sama dia, "Kamu ceraiin aku sekarang atau, kamu boleh lanjut sama aku dan aku janji sama kamu di usia 35 tahun aku beliin permainanmu lengkap." Banyak ibu menyusui mungkin sering mengalami masa sulit karena ASI. Hal tersebut bisa membuat para bunda khawatir, cemas, hingga depresi. Halo bunda-bunda pejuang ASI, masih tetap semangat ya untuk mengasihinya. Halo bunda, saya Bidan Neni, selamat datang di episode perdana Bunda Bercerita bareng Bubit. Tempat di mana bunda bisa bercerita dari hati ke hati. Pada episode perdana Bunda Bercerita bareng Bubit kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, karena jarang banget nih beliau mau diundang di acara-acara seperti ini. Baik, kita langsung sambut aja Bu Retno selaku founder of Yamis Mom and Babe. Selamat siang Bu Retno. Siap, harus banget ya ini Bubit ya. Iya, harus diperkenalkan dulu nih dari ayah bunda biar tahu nih sosok Bu Retno itu seperti apa. Bu Retno gimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masya Allah, nggak kurang satupun. Ketemu sama Bu Bidan di sini juga, ya kan, yang cantik. Biasanya saya paling anti ya di depan, tapi khusus hari ini hari yang spesial. Teman-teman minta, oke lah saya bisa menemani ayah bunda di luar sana ya, bisa berbagi cerita nih mungkin. Nah, Bu Retno, bisa dibagikan nih profil singkat kepada ayah bunda di luar sana biar tahu nih seperti apa sosok Bu Retno ini. Saya ibu biasa dari dua super anak yang super, ada Yumna, ada Deva, kemudian saya seorang istri biasa juga, yang setiap harinya masih masak ya di rumah, masih nemenin suami, nemenin anak-anak belajar. Jadi nggak ada yang spesial dari saya, tapi saya selalu setiap harinya berusaha untuk menjadi seseorang yang bisa bermanfaat dan spesial untuk orang lain. Insya Allah sekali ya bunda. Nah, kalau boleh tahu pengalaman-pengalaman sebagai ibu akhir-akhir ini apa? Pengalaman yang menyenangkan gitu, boleh diceritakan nih Bu Retno. Kalau pengalaman yang menyenangkan itu, saya baru menyadari sejauh ini perjuangan saya menjadi seorang ibu itu nggak kelihatan di awal ya Bu Bidan ya. Jadi kalau ngomongin tentang anak itu kan kayak sesuatu yang tidak 1-2 hari, nggak instan kayak gitu. Jadi akhir-akhir ini kedua anak saya kan baru masuk SD nih. Di situ saya ngerasain bahwa oh ternyata feel seorang ibu itu bukan saat melahirkan aja. Tapi ketika kita bisa melihat waktu dia tumbuh dewasa, ASI yang saya berikan, kemudian kasih sayang sampai hari ini tuh bisa menjadi dia yang seperti ini loh. Kita memang nggak boleh berharap kita akan menjadi orang tua atau anak akan mengikuti apa yang kita maukan. Kadang bahkan kalau dikatakan emosi ya pasti emosi ya semuanya. Tapi ternyata di lain itu 20% lah emosinya ya kan, gemesnya. Tapi 80% itu kayak bersyukur bahwa kita masih menjadi orang tua terbaik versi mereka. Betul sekali ya, Masya Allah ya ayah bunda. Nah, jujur kalau berbicara soal anak atau buah hati nih, perasaannya gimana sih Bu Retno ketika melihat sang buah hati itu lahir, kemudian menangis untuk pertama kalinya, dan apakah perasaan itu hadir itu seperti apa? Jadi sebenarnya saya nggak berbicara sebagai seorang founder ya. Jadi kenapa awal mula Yamis ini hadir itu juga benar-benar di masa awal saya menyusui, masa awal saya lahiran tuh itu suatu pukulan yang berat buat saya Bu Bidan. Jadi waktu saya lahiran, saya dikasih tahu sama keluarga bahwa ASImu tuh nggak keluar loh. Tapi di situ saya merasa bahwa aku harus memberikan yang terbaik untuk anakku. Apapun itu. Yaitu yang paling pertama waktu itu ASI. Nah, harusnya momen itu menjadi momen yang paling bahagia, yaitu anak kita lahir ya kan. Sukacita benar-benar merasakan setelah 9 bulan hamil. Di situ momen itu harusnya kita bahagia. Tapi di momen itu adalah momen yang paling menakutkan untuk saya. ASI nggak keluar, kemudian orang tua yang suruh ngasih sufor, anak 3 hari udah kasih susu aja, itu beneran terjadi. Dan itu beneran terjadi di saya. Saya tuh sampai menangis, bener-bener menangis hanya untuk melawan perkataan orang tua. Ya walaupun saya sadar kayak seharusnya saya nggak boleh kayak gitu. Saya mengatakan bahwa ibu saya bilang, udah kasih sufor aja daripada anaknya menangis kayak gitu, daripada anaknya nangis, udahlah kasih sufor aja. Anaknya nangis terus nggak kenyang tuh sama ASImu. Itu bener-bener aku ngerasain.
Di situ suami juga nggak tahu apa-apa tentang perasian ya kan, karena itu anak pertama. Kemudian kakak ipar itu full kedua anaknya ASI, otomatis itu menjadi tekanan dong buat aku. Masa aku nggak bisa, nanti aku takut dibilang mertuaku kayak gimana. Itu aku ngerasain banget fase aku bener-bener kayak jauh dari siapapun. Aku nggak pengen ngobrol sama siapapun selain aku bener-bener memaksa diriku harus bisa ASI nih, harus bisa ASI. Momen yang harusnya 1 minggu lahiran tuh bahagia gitu kan, ternyata anakku dibawa ke rumah sakit tuh, Bidan. Dibawa ke rumah sakit, kadar bilirubinnya itu udah 11. Kalau nggak tinggi iya ya. tinggi. Tapi itu aku kabur loh dari rumah sakit. Jadi waktu kita nungguin tes, itu saya kabur. Terus dari rumah sakit udah bilang, bisa dirawat aja. Saya bilang, kasih saya waktu 2 hari. Kalau tidak lekas membaik, saya akan balik ke rumah sakit. Saya bilang kayak gitu. Di malam itu suami tidur ya, biasa namanya bapak mungkin udah capek ya Bu Bidan dengan pekerjaan. Suami tidur, saya kan kita juga udah bolak-balik ke dokter ya waktu awal lahiran dan lain-lain. Dokter ya hanya menyarankan disusuin kayak gitu. Tapi di situ saya merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Ada sesuatu yang nggak beres dengan aku. Aku merasa bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan aku karena ini adalah hak anakku. Di Al-Quran pun udah dibilang bahwa semua ibu itu bisa menyusui. Tapi ada beberapa yang tidak karena case tertentu. Ya misalnya ada kelainan dan lain-lain ya, betul, indikasi tertentu. Tapi aku merasa nggak ada yang salah sama aku. Tapi kok nggak bisa kayak gitu? Kenapa kok nggak bisa? Jadi aku di situ bener-bener menyalahkan dan aku merasa itu fase baby blues. Itu benar terjadi. Baby blues itu emang bener-bener bahaya, ya bahaya Pol. Di titik itu aku ngurung diri di kamar, tapi ada suami yang lagi tidur, anakku di sebelahku, aku ngeliat dia sambil nangis. Aku ngeliat dia sambil nangis, ada sendok Bu Bidan, waktu itu ada sendok. Aku melakukan apapun, ASI itu aku pijat-pijat ya, pijat payudara sampai keluar setetes demi setetes. Setetes aja tuh rasanya kayak aku nangisnya setetes, keluarnya setetes. Jadi kayak barengan kayak gitu. Dan itu aku anaknya tidur aku sendokin. Anaknya tidur aku sendokin. Anaknya tidur aku sendokin. Di situ aku ngerasa bahwa Allah kalau misalnya aku memang tidak bisa memberikan ASI, kasih aku kesempatan lah. Setidaknya kayak hanya hari inilah biar dia tidak bilirubinnya tinggi, katakan kayak gitu. Iseng aku scroll, ketemulah sama temanku yang bidan. Di situ aku ngerasa bahwa awal mula aku sangat suka berkomunikasi sama bidan itu saat itu. Dia ngasih taunya tuh tidak menjudge aku. Oh kamu nggak bisa nih nyusuin. Oh kamu seperti apa. Oh mungkin asimu gini. Nggak, dia benar-benar udah ikhlasin hatimu. Yang penting kamu ngelakuin yang terbaik, tenangin dirimu. Di situ aku ngerasa bahwa anakku juga berjuang, aku juga berjuang. Malam itu aku ngomong sama dia, sendoknya aku taruh, aku walaupun aku ngerti dia nggak bisa ngomong gitu, aku bilang sama dia, nak nyusu yang baik ya, kayak gitu. Itu aku sampai nggak bisa ngomong apa-apa karena merasa aku udah pasrah kayak gitu, udah pasrah. Yaudah, aku cuma ngomong, nak nyusu yang baik ya, bunda akan kasih ASI. Kayak gitu. Aku nggak ngerti itu ASI itu keluar apa enggak, aku nggak ngerti kan mobilan. Kalau disendokin kan kelihatan ya. Bisa minta tisunya ya. Nah, halah, ini kan jadi kayak gini ya. Gak apa-apa. Gitu. Jadi aku nggak ngerti ASI itu keluar apa enggak waktu aku nyusuin dia. Tapi suamiku tuh bangun. Terus dia bilang, aku tahu kamu udah melakukan yang terbaik. Bener-bener waktu itu aku ngerasa bahwa suami itu benar-benar menjadi penguatku karena kita benar-benar ketika kita menyusui, orang tua juga masih menggunakan skema atau yang dahulu dahulu mitos-mitos dan lain-lain. Udah nggak apa-apa dikasih sufor dulu 2 hari 3 hari. Di situ suami datang terus dia mijetin. Itu aku ngerasa bahwa udah aku ikhlas. Kalau bayi kurang ASI kan bangun ya setiap 30 menit. Itu alhamdulillah setelah aku susuin itu dia nggak bangun sampai pagi. Berarti aku merasa bahwa ASInya udah lumayan lah ya. Nah, besoknya aku coba beraniin diri pumping tubuh bidan.
yang aku dapetin malah apa? Malah adanya benjolan karena asinya mungkin belum terlalu banyak, tapi aku nekat untuk pumping. Nangis lagi kan, nangis lagi, kok kayak gini, ya Allah kok susah banget, padahal aku mau ngasih yang terbaik untuk anakku, kalau kayak ngasih yang terbaik untuk anakku, mau ngasih yang istilahnya sunahmu lah, kayak sunahmu lah, aku pengen ngasih yang terbaik. Di situ aku nggak menemukan siapapun kecuali temanku yang bidan tadi. Dia selalu mendampingi Bu Retno ya. Bener. Jadi aku ternyata yang kita butuhkan itu bukan obat-obatan atau apa loh. Kayak gitu. Yang kita butuhkan adalah penenang. Kamu bisa. Dukungan. Iya, juga. dukungan, nenangin. Waktu itu dia juga iseng minum susu almond aja, susu almond aja. Dan kalau aku kan gak suka obat tuh. Dia bilang, minum susu almond aja. Minum susu delay deh, minum apa deh, apa yang kamu suka deh, es krim apa. Jadi dia malah mensupport aku, udah jangan terlalu stres, Retno, kayak gitu. Udah jangan terlalu stres. Nanti kalau kamu stres, anakmu malah sedih, kayak gitu. Karena ternyata memang si anak kecil itu walaupun dia nggak tahu apa-apa, dia merasakan. Dari dalam perut itu dia merasakan. Sudah bisa merasakan. Itu aku ingat banget omongannya dia bahwa kamu udah jadi ibu yang hebat. Ya gitu. Kamu udah jadi ibu yang hebat, kamu udah bisa melahirkan dengan sehat, anakmu juga sehat, dia bilang. Sekarang tinggal satu step lagi, masa kamu nggak bisa? Dia bilang kayak gitu. Masa kamu nggak bisa? Step paling susah udah kamu lewatin loh, hamil dan lain-lain. Tinggal step menyusui, ayo lebih semangat lagi. Akhirnya di situ aku pompa pakai tangan. Nah, aku pompa pakai tangan ya sempet stres ya, karena kan kalau teman-teman posting tuh asinya kayak banyak banget, kayak gitu, pamer asi, kayak gitu. Sedangkan aku kayak asi cuma segini, kayak gitu. Terus cukup nggak buat anakku? Apalagi ada gimmickisasi lagi, ada yang ngomong nanti asinya nggak kental, asinya nggak bagus, nggak berkualitas dan lain-lain. Ternyata kalau kita konsumsi banyak kacang-kacangan juga oke-oke aja, asi malah kental kayak gitu. Itu sih jadi panjang ya. Masya Allah sekali ya Ayah Bunda, bahwa perjalanan Bu Retno ini ternyata luar biasa sekali. Iya, untuk asi ini benar-benar nggak mudah. Betul, nggak mudah. Kemudian juga dari si kecilnya yang tinggi bilirubin juga, kemudian juga asinya juga sempat seret dan harus berjuang untuk tetap memberikan nutrisi terbaik untuk si kecil, seperti itu. Iya. Sebenarnya yang membuat saya paling sebel itu ya Bu Bidan. Ketika kita ada di posisi seperti itu aku nggak menemukan siapapun waktu itu. Aku nggak menemukan siapapun, bukan karena suamiku nggak ada ya. Waktu itu kan suami tetap kerja. Suami kerja, kemudian mertua beda rumah ya kan, yang sudah berpengalaman. Kakak ipar juga, kalau kita kan juga ada gengsi ya, atau takut malah dijudge dan lain-lain. Jadi aku ngerasa aku nggak mampu di titik itu. Aku ngerasa kok aku bodoh banget sih, nyusuin aja nggak bisa kayak gitu. Yang lain bisa, kenapa aku nggak? Waktu itu aku ngerasa kayak ya jadi ibu kok kayak gini banget sih kayak gitu kan. Makanya merasa kayak apa beli Sufor aja ya, udah ada listnya tuh, udah ada listnya Sufor yang paling bagus, udah tanya temen kayak gitu. Tapi sedikit lagi lah aku pengen kayak, kalaupun aku udah mentok nggak bisa nyusuin, setidaknya aku udah berjuang sampai titik penghabisan kayak gitu. Aku berjuang sampai titik penghabisan. Ternyata konsultasi sama temen aku yang bidan itu benar-benar membuat aku sadar, ASI itu tidak hanya dari supply demand-nya aja, tapi sebuah kesiapan ibunya. Bagaimana si ibu ini bisa legowo memulai lagi sama anaknya, bondingnya. Itu sih yang aku ngerasa, dan temen aku di situ tuh benar-benar ngasih aku support yang luar biasa. Jadi kayak hal sepele nih, misalnya aku ngomong pompa asinya dicuci lagi apa enggak, kayak gitu kan, kayak istilahnya kayak kalau kita nggak tanya sama siapapun, sebenarnya aku ngerasa sejauh ini aku cuma butuh temen ngobrol. Betul. Temen curhat, temen ngobrol, temen sharing juga. Benar, itu makanya aku kayak aku membawa Yami sejauh ini dengan bidan-bidan itu tidak hanya produknya loh. Aku ngomong bahwa sama teman-teman, kalau ada teman-temanku yang barusan lahiran, udah nggak usah beli produkku, nggak apa-apa. Tapi kamu cuma butuh pendampingan. Aku kayak gitu. Kalau asinya
kurang kualitasnya, atau kamu pengen lebih happy lagi menyusuinya, kamu pengen lebih lancar lagi, barulah kamu monggo kalau mau beli produkku. Aku selalu bilang sama teman-teman, nggak usah beli produkku. Bahkan saya juga nggak berharap selalu muncul di permukaan untuk mempromosikan kan, biar produknya aja yang berbicara, kayak gitu sih Bu Bida. Seperti itu ya Ayah Bunda. Nah, dari pengalaman menjadi ibu ini kira-kira berapa lama nih Bu Rani? Kemudian adakah pengalaman paling sulit selain yang asinya seret dan lain sebagainya? Boleh di-sharing-sharing ke Ayah Bunda di luar sana. Pengalaman paling sulit dalam keluarga. Ini jatuhnya aib gak ya ceritanya? Buat sharing-sharing. Buat sharing ya, aja, oke, buat ya. sharing. Pembelajaran. Ya, jadi saya menikah itu sudah 9 tahun, Bu Bida. 9 tahun sudah menikah di masa tahun ke 1 dan 2 itu yang paling terberat bagi saya. Itu aku kan hamil cepet ya, jadi si adik itu selisih cuma 1,5 tahun sama kakaknya lahirnya, jadi kebobolan ya. Kalau bahasa sekarang kan kebobolan. Nah, di fase itu aku sempat drop banget. Drop banget waktu anakku ini yang besar itu umur 2,5 tahun, adiknya 1 tahun. Itu adalah posisi yang lagi sibuk-sibuknya kan. Jadi seorang ibu, apalagi aku sudah memulai usaha. Suami malah asik main game dong Bu Bida. Nah itu kan kayak ya banyak ya, pasti banyak ya. Di luar sana juga pasti mengalami hal ini juga. Suami malah asik main game. Kemudian dia setahun setelah itu, aku masih merasa bahwa aku kuat. Aku kuat, aku bisa. Jadi aku masih kayak nggak ngomong apapun sama dia. Yang penting dia tetap perhatian sama anaknya dan lain-lain. Menurutku masih oke. Setahun kemudian, tahun 2020 kalau nggak salah, dia memutuskan untuk resign dan ikut bisnis di Yamis Almom ini. Nah, waktu dia keluar kantor, harusnya kan dia bantuin aku kan ya. Minimal kan jadi apa namanya, asisten aku atau seperti apa, bantu dari tim produksi dan lain-lain di pabrik dan lain-lain. Tapi yang aku temuin adalah dia mojok main game dan bunda. Jadi kayak berarti belum selesai dengan yang main gamenya ya, itu. bener, aku di situ tuh kayak kok kayak gini gitu loh. Oke lah kalau misalnya dia waktu bekerja terus dia main game, aku nggak masalah. Ini tuh kita udah mulai harus adanya peningkatan finansial, dari segi karyawan kita harus bayar dan lain-lain. Tapi kok kamu keluar kantor tuh malah main game? Itu bener-bener istilahnya simple ya. Aku kira waktu pacaran, main game bakal hilang nih kalau udah punya anak. Aku dulu bercandaannya berubah gitu ya. Bercandaannya tuh gini, dia suka main Pokemon kan. Dia suka main Pokemon. Terus aku bilang, aku buatin Pokemon 2, nanti jangan main Pokemon ya. Maksudnya anakku nih, Pokemonnya ada 2. Nanti jangan main Pokemon ya. Di situ setelah aku ketahuan dia itu main game, aku berantem hebat. Di titik itu aku udah nyerah. Aku udah bilang sama dia, ceraiin aku. Hanya karena permasalahan simple game. Tapi menurutku itu bukan permasalahan simple. Kita punya anaknya berdua. Ya kan? Kita nyari kerjaannya, nyari makannya juga berdua. Kita komunikasinya juga harusnya berdua dong. Kita juga harusnya kerjanya berdua. Tapi kenapa kamu masih belum selesai dengan permainanmu? Kayak gitu. Aku bilang sama dia, kamu ceraiin aku sekarang, atau kamu boleh lanjut sama aku, dan aku janji sama kamu di usia 35 tahun aku beliin permainanmu lengkap. Aku bilang sama dia. Karena apa? Itu kelihatan simple ya Bu Bida. Kita ngomong A, B, C, D tentang masa depan. Dianya masih HP-an. Oh iya. Dengan dunianya sendiri. Oh iya, iya benar. Kayak, loh aku ini istrimu loh. Kayak gitu. Aku ini istrimu. Ngasih ASI aku udah kasih. Masakin gak pernah telat dan lain-lain. Kayak gitu. Kok urusan sesimpel ini kamu masih belum selesai? Kayak gitu. Tapi kan emang game itu bikin kecanduan. Betul sekali. Bikin kecanduan, bikin apa. Aku nggak ngelarang dia untuk main game kalau itu memang waktunya untuk istirahat. Atau waktunya memang untuk hal-hal yang nggak ada ini ya, nggak ada urusannya sama kita lagi berpikir nih kayak gitu. Jadi pekerjaannya harus selesai dulu, baru nanti
Gadget gitu. Iya, karena ketika aku ngobrol sama dia ya, aku nggak masalah kamu nggak bisa apapun misalnya kayak gitu. Dulu kan dia keluar dari perusahaan kemudian masuk ke Yamis kan masih nol kan, misalnya Betul. ilmunya dia ilmu dan lain-lainnya masih nggak apa-apa belajar perlahan, bahkan apa namanya yang aku dapetin sekarang suamiku kan lebih jabatannya malah lebih tinggi dari Bu Eno Betul. kayak gitu, lebih lebih tinggi daripada saya. Itu fasenya cukup panjang. Panjangnya. Di hari itu tuh bener-bener saya sampai nangis. Udah ceraiin aku aja, kembaliin aku ke mamaku. Aku nggak masalah, aku jadi janda. Jadi waktu itu aku bilang, aku nggak masalah aku jadi janda. Yang penting aku bisa kerja beneran gitu loh. Aku nggak masalah, aku harus kerja lebih ekstra. Tapi kamu jangan kayak gini, kayak gitu. Jangan kayak gini. Kalau kamu kayak gini, anakmu ini kayak gimana? Ngelihat bapaknya yang harusnya dia melihat sosoknya dia itu Sebagai istilahnya panutan. iya sebagai panutan malah ngegame terus di mana-mana ngegame. Mau tidur ngegame di meja makan Bu Bidan yang harusnya itu kita kan ngobrol ya. Ngobrol. Bukan ya malah ngobrol tapi malah ya udah makan sambil ngegame kayak gitu. It's kelihatannya simple banget kayak gitu. Kelihatannya simple banget tapi itu perasaan wanita tuh di situ loh. Cuma ditaruh HP-nya. Udah kalau di meja makan nggak usah ngomong, nggak usah main game. Ini aja apa namanya? Taruh HP-nya terus ngobrol misalnya enaknya makanannya apa aja itu pasti jauh lebih berharga Itu sih. diapresiasi Bener, juga. kayak gitu. Jadi nah kita selesai dengan masalah itu tuh akhirnya dia mengatakan bahwa oke, aku mau komitmen. Jadi bener-bener di fase itu suami berkomitmen untuk meninggalkan game itu tadi. Gamenya. Ya walaupun kalau hari Minggu masih ngegame, aku malah nggak apa-apa. Kalau misalnya memang itu hari libur, itu hari apa, ngegame aja nggak apa-apa. Nah, setelah itu apa yang aku dapatkan? Ternyata kasih sayang tuh malah banyak tercurah. Jadi karena dia nggak pegang HP untuk game, kita punya waktu dari jam 6 malam sampai jam 8 malam itu fokus ke anak. Aku ngerasa anak-anak itu yang awalnya tuh aduh nggak karu-karuan kayak aku terus kalau suami udah di rumah ngegame, anak-anaknya itu udah kayak aku aja yang ngurus. Ini kan nggak bener kayak gini. Lama kelamaan aku bisa tahan untuk hari ini, tapi aku nggak bisa tahan untuk besok kayak gitu. Dia mau komitmen itu, dia mau ngobrolin dengan baik, komunikasi, nggak ada game itu kita malah lebih apa ya pacaran ya kan pacaran apalagi sampai ke 9 tahun ini kita malah bisa bekerja sama dengan baik tapi aku tetap dengan janjiku jadi kayak umur 35 nanti aku beliin mobil-mobilan yang udah sama ini ya PS yang sama mobil-mobilan dan lain kayak gitu tetap aku dengan janjiku dan dia juga membuktikan kita ada beberapa pengembangan dari pabriknya Yamis itu juga berkat suami kayak gitu. Berarti memang komunikasi di dalam rumah tangga ini sangat-sangat penting ya. Bener. Dan istri nggak boleh diem. Betul. Kalaupun misalnya HP ya kan, dia ngomong, halah kan cuma HP-an, halah cuma ngegame sebentar dan lain-lain, nggak bisa. Istri nggak boleh diem, harus tetap mengutarakan apa yang membuat istri itu nggak suka. Kalau istri diem aja, kayak gimana pun, suami juga pasti akan merasa aku nggak kenapa-kenapa. Nyamannya, ya, karena karena menyelesaikan masalahnya juga. Betul. Ada yang bilang bahwa laki-laki itu akan tetap menjadi laki-laki, kayak gitu. Sehingga gimana caranya kita ngasih tahu dia untuk menjadi suami yang baik, kayak gitu. Itu karena di dalam rumah tangga juga kan yang punya anak kan juga berdua ya, ngurusnya juga harus berdua kan. Walaupun melahirkan itu tapi juga peran ayah itu sangat penting untuk mendidik karakter seorang anak. Betul. Seperti itu. Betul sekali ya. Buat pelajaran ya ayah bunda di luar sana, semoga hal-hal buruk atau bad behavior ini bisa dihilangkan seperti itu. Dan karena komunikasi, karena pengertian satu sama lain bahwa ini adalah tanggung jawab berdua dan akhirnya bisa membangun rumah tangganya malah lebih baik lagi, membawa nama Yamis juga semakin maju. Betul. Masya Allah. Baik. Ini boleh ngomong ke suaminya nggak ini? Boleh ya. Boleh mungkin suami-suami di luar sana gitu. Untuk suamiku, terima kasih banyak sudah berjuang sampai hari ini. Aku tahu bahwa aku juga masih banyak salahnya, aku juga masih banyak
kekurangannya, aku masih banyak minus-minusnya lah dibandingkan dengan positifnya. Tapi aku terima kasih sudah mau berjuang sampai hari ini, bahkan mau merubah yang mungkin di luar sana masih banyak yang menganggap bahwa ngegame itu hal yang biasa, menghilangkan jenuh, ngegame itu mengisi waktu luang, tapi kamu mau untuk menghentikan gamemu itu dan fokus kepada aku dan keluarga kecilmu ini. Hingga aku ngerasa bahwa kamu bukan lagi laki-laki yang aku nikahin kemarin, tapi lebih dari laki-laki yang aku nikahin kemarin. Nah, Masya Allah sekali. Nah, buat para ayah-ayah di luar sana yang mungkin sekarang nih kasus-kasusnya banyak nih Bu Iya, Retno, kayak pinjol bahaya lagi judi sampai online tuh ya kan bapak-bapak tuh pinjol astagfirullahaladzim sampai ya. menggadaikan rumah sampai nauzubillah sampai gantung diri. Betul. Nah, itu Ayo ibu semangat memang untuk ngomong. semangat ya, harus komunikasi dua Betul, arah. betul. Betul, nggak boleh diem aja. Jadi kita sebagai perempuan juga berhak kok untuk mengutarakan unek-unek ya, Iya, unek-uneknya, iya, mengutarakan jangan diempet aja sederhana. ya kan. Tapi itulah stres juga ya, Bu. Benar, Karena benar banyak loh juga kayak gitu ya. benar sekali karena banyak juga bunda-bunda yang habis melahirkan, kemudian suaminya yang terpinjol seperti Nah. itu, akhirnya mengalami baby blues hingga depresi. Kalau sudah tahapan depresi ini, maka akan apa ya? Penyembuhannya itu semakin lama. Jadi benar. tidak sesingkat dengan permasalahan-permasalahan setelah melahirkan lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Iya, Bu Retno, boleh. untuk pertanyaan selanjutnya. Balik lagi nih, apakah masa sulit yang telah dilalui tadi, mulai dari permasalahan rumah tangga, kemudian menyusui, meninggalkan trauma yang mendalam, lalu bagaimanakah cara Bu Retno untuk menghadapinya, untuk selalu maju ke depan? Oke. Pertama, alhamdulillah aku nggak punya trauma ya. Tapi ada sih yang akhirnya sampai sekarang tuh suami kayak merasa aku kan udah maaf kayak gitu. Kayak Jadi wanita kan gitu ya. Wanita selalu benar ya. Nah, waktu itu aku ngerasa bahwa dia cuek banget Bu Bidan. Sampai aku ngidam itu yang nurutin Pak Gojek. Oh. Aku ngerasa bahwa itu aku makanya aku trauma untuk mau punya anak. Ini kan mama aku kan karena aku anak tunggal jadi kayak ayo dong punya anak lagi kayak gitu, anak ketiga. Aku merasa aku trauma. Karena aku bilang sama dia, aku dulu waktu hamil kamu campain. Aku cuma pengen serabi Solo waktu itu. Serabi sampai inget. Makanya setiap ketemu sama orang yang jual serabi Solo itu ditepetin. Jangan diungkit lagi kayak gitu. Jangan diungkit lagi kayak gitu. Itu aku ngerasa bahwa kok kayak gini ya. Aku lagi hamil loh. Itu yang aku bilang bahwa main game itu nggak dari hari itu aja dia main game terus aku minta cerai itu enggak. Tapi bener-bener waktu hamil, waktu aku sudah menyusui tadi, dia sibuk tidur, main game dan lain-lain. Kemudian aku merawat anak dan itu kayak berturut-turut. Aku bener-bener kayak nggak mau ngomong waktu itu. Aku pikir ya udahlah nanti daripada berantem. Tapi ada di satu titik mungkin Allah kasih kekuatan, aku berani ngomong. Aku berani ngomong walaupun trauma untuk punya anak lagi karena trauma dicampakkan tadi loh. Ngidam istilahnya kayak aku tuh sampai sempet ya bilang serabi Solo, aku pengen serabi Solo. Nggak bisa besok aja ngidamnya kayak gitu. Nggak bisa besok aja belinya kayak ya udahlah di sisi itu aku bener-bener trauma untuk punya anak lagi. Terus tapi berjalannya waktu suami bisa mengubah trauma-trauma itu menjadi pembuktian sih Bu Bidan, dan itu aku merasa aku harus mengapresiasi setiap dia mengatakan, setiap dia bertindak, aku selalu menempatkan diri bahwa dia udah mencoba yang terbaik. Salah kalau misalnya kita seorang wanita kan akhirnya mengungkit, kamu tuh kok kayak gitu sih, kok kayak gitu lagi. Tapi tempatkanlah bahwa suami itu udah mencoba yang terbaik kok. Betul. Tinggal kita nih yang kayak gimana. Kita kan seorang wanita tuh ada 3 cara masuk surga dari pintu mana aja kan? Betul. Nah, yang pertama kan sholat. Puasa. 4. Ada 4 cara untuk masuk pintu mana saja. Sholat, puasa, menjaga kemaluan hanya untuk suami. Yang nomor 4, taat sama suami. Betul. Nah, itu kan kayak oke lah, ya udah. Kalau misalnya suami udah melakukan yang terbaik, kita nggak boleh protes. Kita harus temenin terus bagaimana caranya dia berproses. Sampai
pada fase kalau misalnya dia emang belum mentok nih, udah nggak mau berproses lagi, kita baru ngomong, kamu kayaknya bagusnya seperti ini deh. Atau jadi cara ngomong kita itu harus diubah. Sebagai wanita itu Betul. harus bisa merubah cara Cara berbicara. berbicara. Jadi nggak bentak-bentak yang Iya. marah-marah, emosional, tapi harus pengertian lah, Nah, pelan-pelan. Karena di dalam Islam juga ada Betul. wanita dilarang menuntut. Menuntut, betul. Jadi bagaimana caranya kita nggak nuntut nih? Bagaimana caranya kita ini ngobrol yang baik, komunikasi yang baik kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih dari trauma-trauma itu lama-lama udah nggak ada sih. Cuma dari aku juga mikir mau punya anak lagi udah gede-gede, udah nyaman ya kayak gitu kan. Ya udah alasannya itu aja sih. Itu aja. Wah, jadi seperti Kayak gitu itu sih. ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya dari Bu Retno sendiri tidak memiliki trauma atau seperti apa, namun lebih ke pengertian aja ya dari pihak suaminya. Dan ternyata suami Bu Retno bisa nih untuk membuktikan kepada Bu Retno bahwa saya seorang ayah, saya seorang suami yang baik. Seperti itu ya Bu Retno ya. Jadi sabar, tapi ya nggak sabar dengan kita nggak ngomong apa-apa. Betul. Sabarnya kita benar-benar ngasih tahu suami, sayang ini kamu kayaknya nggak usah kayak gini deh. Sayang kayaknya kalau lebih baik kayak gini. Tapi nggak tahu ya. Coba kamu pikirin lagi. Jadi kayak kita kasihin saran kita yang kita pengen tuntut dia seperti itu, tapi dengan kata itu bukan suruh, tapi kayak anjuran. Jadi kayak komunikasinya dua arah. Nah itu biasanya suami ngomong nih Bun, Bu Bidan ngomong, kalau aku tuh maksudnya seperti ini. Jadi kadang tuh suami itu kayak punya pikiran sendiri. Betul. Aku tuh maksudnya seperti ini. Jadi aku nggak mau seperti ini. Atau suami sebenarnya kita nggak tahu bahwa suami itu punya inner child. Kita pun juga punya inner child. Jadi aku sama suami tuh terkadang kita berpelukan, kemudian kita ngomong yang sabar ya, kayak gitu. Dengan misalnya dia menemukan inner child-nya dia, misalnya dia kan anak kedua nih. Terkadang tuh dia merasa bahwa kakaknya itu lebih dia anak ketiga, kakaknya lebih diunggulkan. Nah di sisi itu tuh suami merasa kayak aku nggak bisa ngelakuin hal ini, padahal dia bisa. Istri itu kalau kamu hanya menekankan pada suamimu harus bisa, aku nggak tahu bahwa dia punya luka itu. Betul. Jadi aku selalu bilang sama dia, tak peluk, kamu bisa kok ngelakuin ini. Kamu selalu aku unggulkan, kayak gitu. Kamu selalu aku unggulkan. Please sayang bisa. Misalnya nih lagi ada masalah ya kan, bayar pajak nih kan, ya kan. Dia nggak bisa aku bukan orang pajak, aku nggak ngerti. Aku belum kayak gitu. Kamu bisa kok. Udah sabar aja, ditelatenin apa aja yang harus menjadi tanggung jawab kita, dipelajarin, tinggal datang ke kantornya dan selesai. Ya, emang terus kemudian dia pulang dia bilang, "Iya sayang aku emang bisa kok." Kayak gitu. Ternyata aku bisa. Nah, ternyata kan suami itu butuh dukungan, butuh support juga ya. Bener. Kadang kita merasa kayak cuape ya Bu Bidan, kayak aku udah ngurusin anak A B C D F G, padahal sebenarnya ibu-ibu tuh juga hiperbola. Udah jujur deh, hiperbola. Ya agak hiperbola. Dilebih-lebihkan padahal ya pekerjaan kita sehari-hari seperti itu. Kita juga nggak melihat dari sisi lain bahwa suami kita juga sudah secapek itu. Betul. Tapi terkadang seorang bapak itu hebat ya, dia bisa menyembunyikan. Nah itu kan. Aku anak tunggal dan aku cukup dekat sama papaku. Jadi apapun yang dilakukan sama papaku itu dia nggak mau anaknya tahu. Dan itu aku ngerasain bahwa suamiku juga melakukan itu ke anakku. Suamiku juga melakukan itu ke anakku. Jadi bukan hanya ibu sih yang hebat, tapi ayah juga. Ayah yang hebat itu juga luar biasa sih. Gitu. Apalagi kalau kedua-duanya kita bisa satukan dalam rumah tangga, insya Allah anaknya juga akan jadi anak yang hebat kayak gitu. Ya itu sih. Aku juga kadang merasa bahwa sayang kamu capek ya kayak gitu. Sayang kamu capek ya. Nggak apa-apa kalau kamu capek kayak gitu. Tapi dia tuh kayak ngomong enggak kok, udah tenang. Aku udah nangis dengan masalah itu, aku udah nangis, udah apa? Aku udah kayak stres dan lain-lain. Tapi dia kayak stay cool ya. Kita ngeliatnya bahwa kok cuek banget ya. Kalau aku dulu marah-marah Bu Bida. Kamu tuh kita ada masalah kayak gini kok cuek banget kayak gitu-gitu. Padahal yang di dalam hatinya adalah dia bingung harus melampiaskan apa. Karena kalau dia terlihat lemah, kasihan anak sama istrinya harus kayak gimana kayak gitu.
Jadi memang seorang ayah juga pasti punya pemikiran-pemikiran dan beban-beban juga ya. Kadang juga bebannya dipikul sendiri nih, nggak mau untuk atau konsultasi ke istrinya atau komunikasi dua arah ke istrinya. Nah, buat para ayah di luar sana mungkin jangan dipikul sendirian karena kan punya istri yang selalu mendampingi, juga bisa diajak untuk berdiskusi bagaimana bisa membangun sebuah rumah tangga yang baik untuk anak-anaknya. Seperti itu. Betul. Masya Allah. Boleh dilanjut lagi Boleh, nih, Bu apa Retno ya? Dibahas apa lagi ya, Iya, Chan? karena banyak sekali nih mungkin para ayah bunda di luar sana yang ingin mengetahui lebih dalam sosok Bu Retno ini seperti apa. Aku boleh bahas sedikit tentang yang kita punya ini kan acara yang ASI menjadi bakti, boleh itu banget. qadarullah sekali. Kedua anakku juga lulus ASI 2 tahun ya kan. Ya salah satunya berkat Almom ya kan loh, kan promosi dikit enggak. Jadi sebenarnya jujur-jujuran aja. ASI itu kalau nggak diusahakan juga nggak bakal keluar kan. Betul sekali. Mau minum apapun, obat secanggih apapun nggak akan bisa. Jadi yang kamu butuhin itu bukan hanya pelancar ASI-nya aja, yang meningkatkan kualitas ASI-nya aja, tapi kamu butuh ketenangan, kamu butuh edukasi yang benar, ya kan? Edukasi yang benar dari bidan dan lain-lain. Makanya di tempat kita itu nggak hanya jual produk, tapi kita ada konsultasi 18 hari kan, konsultasi jadi gratis dengan bidan. Aku pengen ngobrolin sedikit tentang ASI menjadi bakti. Boleh. Sekolahnya anakku kan memang sekolah Islam ya, dan aku ngerasa bahwa seorang anak itu dari awal dia lahir itu benar-benar bergantung dari apa yang kita berikan. Betul. Aku nggak mengatakan bahwa yang nggak dikasih ASI itu nggak bagus ya, tapi aku mengatakan bahwa dari ceritaku ini aku sangat mensyukuri aku memberikan ASI dan aku mengusahakan ASI itu sebisaku. Aku sangat bersyukur kedua anak ini. Kalau orang datang tuh sampai bingung, kok anteng banget, kok gini, aku Masya Allah bersyukur sekali Bu Bedan. Setelah aku kemarin baca literaturnya dari tim kreator, ternyata dari Al-Quran itu memang mengatakan ASI itu adalah darah ibu yang diubah menjadi air susu. Betul sekali. Ya kan? Air susu, kemudian bagaimana perjalanannya masuk ke anak menjadi kasih sayang. Betul. Dan yang membentuk karakter anak itu. Bayangin, di Al-Quran tuh udah disetting kayak gitu. Di situ aku merasa kayak, ya Allah aku bersyukur banget ya. Aku udah berjuang itu untuk memberikan ASI dan aku merasa bersyukur aku tidak menyerah. Bersyukur aku tidak menyerah. Anak-anakku itu aku merasa bahwa Masya Allah sekali Bu Bedan. Dia mengerti sekali ibu dan ayahnya kerja. Aku nggak pernah berharap mereka mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Tapi dia tuh datang, Bunda aku 100 semuanya. Padahal tiap hari itu aku berasa kayak, ya Allah aku titipkan anakku padamu. Aku nggak bisa kayak homemi yang 1 kali 24 jam sama anak kayak gitu. Nggak bisa terus-terusan di rumah karena ya aku harus bisa mencarikan uang untuk banyak pundak yang bergantung di sini kayak gitu. Harus bisa menjadi leader yang baik untuk tim dengan kita yang selalu berkomunikasi dua arah. Ternyata mereka di luar ekspektasiku sih Bu Bidan. Aku hanya berharap kayak kamu nggak usah jadi anak yang pintar nak, cukup jadi anak yang baik. Saya selalu mengatakan itu, tapi itulah mukjizat dari ASI menurut saya. Apa yang ada di hati saya itu tercurahkan ke mereka. Mereka tumbuh dengan sangat baik. Kemudian saya benar-benar mempelajari bahwa ASI itu bisa menjadi sebuah bakti. Dia sangat sayang kepada orang tuanya. Terus dia nggak rewel. Bener-bener kayak orang itu bilang, kok anakmu bisa kayak gini ya? Kok anteng banget dan lain-lain. Berarti kan bener ketika 2 tahun pertama bonding kita sebagai ibu lagi menyusui. Di situ saya setiap hari, kalau waktu menyusui Bu Bidan, itu waktu yang kita curahkan untuk anak itu kan luar biasa. Lebih banyak. Dan di situ saya selalu mengucapkan doa-doa. Ya Allah, semoga anakku ini nanti bisa seperti ini. Dan itu aku merasa bahwa setiap doaku terkabulkan satu persatu saat ini. Di anak itu. Aku merasa kayak, ini adalah sunnah yang,
Allah tahu kebaikan di baliknya, makanya ini disunahkan. Allah tahu kebaikannya, Allah tahu manfaatnya. Kayak gitu sih, aku merasa kayak makanya ya di sini yuk lebih berbanyak lagi, yuk kita komunikasi sama bunda-bunda agar bisa menyusuin kayak gitu. Kayak ngerasa sangat menyayangkan sekali hal seperti ini itu nggak tahu kayak gitu sih. Betul sekali, karena memang dari aku sendiri ini kan juga kita pelopor konsultasi bersama bidan juga, jadi kita tidak hanya menjual produk-produk ASI booster aja, tapi kita setia mendampingi bunda selama 24 jam buat bunda-bunda di luar sana yang menginginkan ruang untuk bercerita, nah itu bisa bercerita bareng bersama bunda. Betul. Biasa sekali memang perjalanannya. Semangat nih. Ya, semangat ya, karena budanya juga bisa nih untuk melaluinya juga, kemudian bisa lulus mengasihi selama 2 tahun. Nah, tadi sudah di-share tentang pengalaman sulitnya nih. Nah, selepas masa sulit itu berlalu, adakah momen dari diri sendiri menyadari hal apa aja yang bisa dijadikan pembelajaran untuk orang lain? Nah, bisa di-share ke ayah bunda di luar sana. Tadi tentang ASI sama komunikasi ya, yang bapaknya main game ya kan. Nah, sebenarnya kalau ASI itu aku mau menyarankan untuk semuanya ya. Gak ada orang, mungkin dia hanya beruntung ketika melahirkan terus ASInya lancar. Itu kayak 1/, berapa? Ketika kamu melakukan itu, ketika kamu lahiran terus ASImu langsung keluar, itu sesuatu syukur yang nggak bisa, nikmat yang nggak bisa dihilangkan, yang nggak bisa digantikan dengan apapun, Bu Bidan. Karena nggak semua orang atau bahkan 70% lebih itu harus memperjuangkan dengan mati-matian. Tapi aku yakin ketika memang konsultasinya benar, kemudian konsumsinya juga benar, apapun itu, mau pakai pelancar ASI, mau pakai kalau dulu kan katuk dan kelor, kemudian ikan gabus, terus habis itu aku juga sempat konsumsi itu loh, apa namanya, kunir asem, udah apapun itu harus dicoba, perlu dicoba untuk ya kalau hadiahnya piring cantik ya nggak akan sesusah ini. Tapi kan pahala menyusui itu surga kan, janji Allah itu pahala menyusui untuk seorang ibu yang ikhlas memberikan ASInya dengan tulus kasih sayang, itu pahalanya surga. Jadi jelas kalau misalnya pahalanya surga nggak semudah itu. Kalau aku yakin nggak semudah itu. Bahkan kalau yang udah ASInya pertama keluar sebulan 2 bulan, ada juga loh yang nggak nerusin kayak gitu. Bahkan yang aku sampai sempat kaget itu ternyata dia nggak nyusuin karena takut payudaranya kendor. Kayak ya ampun, demi anakmu loh, kayak gitu loh. Kenapa kamu harus mikirin kayak gitu? Please make sense kayak gitu kan. Aku merasa bahwa menyusui itu adalah sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan yang layak untuk diperjuangkan. Jadi untuk bunda yang di sana, please nggak usah lah kita egois dengan diri kita, badan kita jadi jelek ya nggak apa-apa. Ya kan, nanti setelah dia udah 2 tahun kita bisa yoga lagi, fitness lagi, olahraga lagi, senam kegel juga kayak gitu kan. Betul. Jadi kayak singkirin dulu segala macam stigma negatifnya kayak gitu. Selain itu, please untuk bapak-bapak ditaruh dulu HP-nya, ditaruh dulu, diuninstall dulu gamenya, karena istri bapak bukan butuh pelancar ASI aja. Buat please, istri bapak nggak hanya butuh konsultasi bidan aja, tapi pelukan dari suami, kasih sayang, afirmasi positif juga itu sangat diperlukan. Komunikasinya. Soalnya aku cuma butuh suamiku bilang, it's okay, nggak apa-apa, kamu pasti bisa, dan itu aku membuat kekuatanku itu kayak, wah aku jadi super saya kayak gitu kan, aku jadi super mom ya. Kayak, tapi ya kita nggak ngomong tentang negatifnya bapak-bapak ya, mungkin bapak-bapak belum insaf sehingga ya belum menemukan hidayah ya Bu Bidan. Mungkin semoga setelah menonton ini ya kan, atau bisa di-cut-cut gitu kan ya, biar ada sindiran ke bapak-bapaknya ya. Harapannya please bapak-bapak, istrimu juga butuh kamu kayak gitu, istrimu juga butuh kamu kayak gitu. Karena aku dulu merasakan ya, tapi alhamdulillah tidak menjadi trauma yang aku bilang bahwa aku waktu hamil di waktu ngidam terus besok aja ya kayak gitu, kayak sakit hati Bu Bidan kayak gitu, sakit hati, tapi aku yakin bahwa suamiku di titik itu dia belum tahu aja
kayak gitu sih. Jadi memang sekali lagi ya Pak Su di sana juga harus komunikasinya juga harus pengertiannya. Jadi kan ibu kita kan sebagai istri juga sudah capek nih dengan kesehariannya tuh. Mungkin ya sekarang kalau anak zaman sekarang itu afirmasi positifnya, kemudian juga kata-kata romantisnya, pelukan-pelukan hangatnya itu yang diperlukan oleh bunda-bunda di luar sana juga seperti itu. Baik, selanjutnya apa nih harapan untuk para ibu yang mengalami kesulitan serupa dari Bu Retno? Bisa disampaikan nih. Harapannya ya, aku tuh sering menemukan banyak ibu-ibu itu memang dia akan menyerah ketika memang udah suntuk ya, sudah suntuk, kemudian ASI nggak keluar. Ini biasanya case tambahan itu mertua bilang nggak bisa nyusuin. Itu sakit ya emang. Sakit banget itu. Karena kayak ya itu mungkin anak pertama ya. Anak pertama, habis itu selain itu kalau aku juga tekanan karena kakak-kakak iparku semuanya anaknya full ASI ya, masa aku nggak bisa kayak gitu kan. Aku nggak bisa, semua anakku full ASI. Kemudian waktu itu ada yang jaga asisten rumah tangga itu juga bilang udah pakai sufor aja. Jadi banyak kata-kata ya dari luar. Tapi aku yakin 1000% ketika memang itu hasratnya dan keinginannya itu dari ibu. Kamu benar-benar tekadmu kuat, apapun akan kamu lakukan untuk anakmu, itu akan menghilangkan semua stigma itu. Stigma negatif. Ya, walaupun nanti hasilnya nggak mungkin sebaik yang kamu harapkan, setidaknya kamu yakin bahwa kamu udah ngelakuin yang terbaik. Jadi buat ibu-ibu di sana, nggak usah berkecil hati kalau misalnya belum memberikan ASI, kayak gitu, belum memberikan ASI. Aku juga nggak ngomong ketika memang itu fasenya sudah panjang ya ngasih ASI-nya, ternyata ASI-nya nggak bisa lancar. Ada fase ya mungkin seharusnya kalau kita bertemu lebih dulu, mungkin bisa kita bantu. Tapi ya mungkin Allah belum mentakdirkan itu kayak gitu. Allah belum mentakdirkan itu karena sebenarnya kamu cukup cuma butuh komunikasi. Cuma butuh komunikasi, edukasi. Nah, kayak gitu sih. Sama aku merasa bahwa yang nomor satu itu kalian perlu tahu seberapa pentingnya ASI. Betul sekali. Kalau kalian belum tahu seberapa pentingnya ASI ya akan merasa bahwa menyusui ya itu aja kayak gitu. Oh, menyusui hanya proses nenenin kayak gitu, atau menyusui hanya ASI yang dipompa dikasihkan kayak gitu. Aku sempat ada temen yang mulai dari awal dia ASI-nya itu nggak keluar, akhirnya dia pakai donor ASI, terus kemudian nggak lama dia meninggal Bu Bidan. Jadi waktu melahirkan itu dia ada penyakit bawaan. Nah, ketika anaknya usia 1 bulan, ternyata ASI-nya kan sampai itu 1 bulan belum keluar, ternyata dia pakai donor ASI. Dia pakai donor ASI, kemudian sampai anaknya 2 tahun, si pendonor ASI ini memberikan ASI-nya. Bayangkan bahwa kita memberikan ASI ke anak kita itu, selain itu tuh bisa kita juga dapat pahala dengan memberikan ASI ke yang lainnya. Itu gratis loh. Gratis. Itu gratis. ASI itu gratis dan kamu nggak butuh untuk itu di dalam Islam kan namanya persusuan ya. Jadi kalau sesama persusuan tidak boleh menikah kayak gitu. Istilahnya saudara sepersusuan tidak boleh menikah dan lain-lain. Jadi saya cukup sedih ketika tahu teman saya ini meninggal. Jadi waktu COVID kalau nggak salah. Waktu COVID, saya lupa waktu COVID, anaknya itu masih 1 bulan dan saya dan teman-teman saya membantu untuk mencarikan donor ASI dari komunitas ASI kita, pejuang ASI kita yang komunitas Bunda Hebat kita. Dan alhamdulillah ketemu. Dari situ kita sangat melihat bahwa ternyata manfaat dari orang menyusui itu tidak hanya kepada anaknya, kepada anak yang yatim pun, piatu ya sebutannya ya kalau ibunya. Nah, itu bisa kita sumbang ASI kita itu tadi. Jadi dia tetap merasakan haknya dia sebagai anak. Itu sih.
Jadi turut berduka cita juga Iya. untuk temannya Bu Retno karena Masya Allah sekali perjuangannya ya karena COVID, kemudian juga si kecilnya juga tidak mendapatkan ASI dan alhamdulillahnya juga bundanya mempunyai teman yang saling support dan akhirnya si kecilnya tidak kekurangan nutrisi sedikit pun seperti itu. Tetap semangat ya bunda-bunda pejuang ASI. Nah, sebelum closing nih pertanyaan terakhir nih Bu Retno. Kalau dikasih kesempatan untuk menemui diri sendiri di masa lalu, apa nih yang ingin disampaikan kepada diri sendiri pada masa sulit itu? Itu waktu menemui diri sendirinya waktu menikah ya, karena Iya, menikah case-nya boleh, ya boleh, parenting menikah, dan oke. parenting. Ganti suami? Lah. Nggak bahaya dah. Enggak. Iya. Bercanda ya, bercanda. Tolong nikah. Kayak gitu. Apa ya? Jauh lebih kaya lagi enggak juga ya. Jadi apa yang aku pengen lakukan atau kesempatan apa yang aku ambil adalah aku bersyukur atas hidupku hari ini dan aku tidak mengambil kesempatan apapun gitu. Aku pengen tetap menjalani hariku waktu itu bersama suami yang aku juga sempat mengajukan cerai juga. Kemudian aku bisa berkomunikasi dengan suami karena sejauh ini aku melihat perkembangan anak-anakku, suamiku itu hal yang menurutku Allah sudah berikan yang terbaik. Allah udah berikan yang terbaik dengan segala macam kekurangan mereka. Saya tidak mengatakan bahwa oh keluargaku ini sempurna, oh anakku sempurna, oh suamiku sempurna, tidak. Kita dengan kekurangan kita dengan masalah kita, baik dengan masalah dengan ya namanya dengan mertua juga ada, namanya dengan kakak ipar juga ada kayak. Tapi aku merasa sejauh ini dia adalah orang terbaik yang Allah kirimkan untuk aku, untuk anak-anakku. Jadi ya walaupun dia sempat nyebelin banget sampai aku waktu sebulan itu sempat selalu ngecekin HP-nya ada game lagi nggak diinstal atau kayak gimana. Tapi menurutku dia udah berjuang sejauh ini dan sehebat ini. Jadi aku sebagai seorang istri harus mengapresiasi ini. Dan teruntuk anak-anakku, halo Yumna Deva. Kalau Kak Deva. Ya, terima kasih. Kalau pulang Bunda selalu dibuatin teh kayak gitu. Jadi kayak wah, ya aku merasa bahwa apakah ini balasan asiku kayak gitu. Apakah ini Allah kasihkan balasan dari aku yang sampai menangis di tengah malam untuk memberikan ASI kayak gitu. Kadang Deva juga mengatakan bahwa aku sering mengatakan bahwa ini sayangku gitu. Terus dia selalu ngomong, sayangku ini ayah atau aku sih kayak gitu. Jadi kayak aku merasakan bahwa mereka tumbuh dengan sangat baik. Kemudian ketaatannya sama Allah yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi aku melihat kakaknya yang udah mulai hafal 99 Asmaul Husna dan lain-lain surat, juz 30 kayak bersyukur bahwa Allah kirimkan yang terbaik untuk aku. Allah kirimkan sesuatu titipan nih yang dari nol kamu gimana ngerawatnya. Dan aku mengatakan pada diriku sendiri, aku tidak menyesal Allah dengan asiku. Aku sudah memberikan mereka 2 tahun ini dan aku yakin inilah hasil dari aku mengasihi mereka. Karena apalagi Bu Bidan, aku bersama-sama mereka itu hanya di full mommy itu hanya di 2 tahun pertama. Karena aku belum full bekerja. Jadi aku bersama mereka benar-benar mereka aku ajak ke kantor mulai dari pagi sampai sore. ASI dan lain kan kalau ASI kan kita nggak bisa jauh dari anaknya kan. Selalu berdekatan. Ya benar. Di situ aku ngerasa bahwa nggak mungkin aku akan mendapatkan hal yang lebih baik dari ini. Ini udah Allah settingkan terbaik untuk aku. Untuk orang yang istilahnya kayak orang yang kayak kamu cocoknya sama ini kayak gitu. Orang yang kayak kamu cocoknya sama ini dan suamiku yang agak cuek. Yang agak cuek itu sangat bisa menenangkan sehingga aku sudah yakin bahwa dia udah melakukan yang terbaik versinya. Walaupun banyak orang yang masih mengatakan bahwa oh ini harusnya kayak gini, jadi bapak harusnya kayak gini. Tapi aku yakin ini udah yang terbaik yang dia lakukan. Jadi aku nggak akan mau minta dia untuk menjadi seseorang yang lain lagi. Aku juga nggak minta anakku untuk menjadi anak yang pintar. Soalnya aku selalu mengatakan sama dia, jangan jadi anak yang pintar, tapi jadi anak yang cerdas aja dan baik. Itu kenapa karakter itu harus aku lakukan setiap aku mengasihi.
aku selalu memegang tangannya Bu Bidan. Terus aku mengatakan sambil berdoa. Jadi saya doakan Al-Fatihah, Yasin, Al-Mulk. Kemudian saya katakan, "Nak, nanti jadi anak yang baik ya." Karena aku tahu kalau dia baik, dia melakukan apapun dengan kejujuran. Tapi kalau dia hanya pintar dan kalau dia hanya cerdik kayak gitu, dia belum tentu memiliki kejujuran. Sehingga suamiku juga sangat berperan aktif ya, karena dia di saat TK anak-anakku tuh, aku juga ya jadi ibu biasa ya Bu Bidan. Anak temen kan udah bisa perkalian tuh ya kan, anak temen kan udah bisa perkalian, pembagian perkalian, anakku tuh baca itu kayak baru ABC kayak gitu, tapi aku ngerasa kayak anakku harus bisa juga, kenapa sih kok nggak bisa juga, ini anak temenku anak sufor kayak gitu ya, tapi aku nggak ngomongin tentang itu, tapi anaknya temen gue ini malah kayak yes, nggak ngomong lah ya, tapi mereka tuh cerdas-cerdas, kok bisa anakku kayak gitu kan, kok bisa anakku nggak bisa kayak gitu. Tapi suami bilang, anak kalau masih kecil itu di bawah 7 tahun nggak penting baca tulis perkalian tuh nggak penting. Yang penting itu pertama dia tahu Allahnya siapa. Betul sekali, itu yang paling penting. Betul, itu yang aku akhirnya waktu suami ngomong tuh yang pertama dia harus tahu Allahnya siapa. Yang kedua dia harus tahu Allah itu selalu ada di mana-mana. Dan yang ketiga, dia harus berbakti sama orang tua. Jadi kamu tuh ngapain harus masukin, harus bisa baca, harus bisa tulis, harus bisa perkalian, harus bisa semuanya kayak gitu. Orang kamu kan bukan anak olimpiade ya. Terus kamu minta anakmu udah kayak orang olimpiade kayak gitu. Itu kayak peran suami tuh bener-bener di situ ngena banget. Dimana seorang ibu kan pasti kita pengen anak kita lebih daripada anak teman kita, dan aku ngerasa bahwa oke, aku tarik nafas dan aku menyadari anakku cuma bisa ini dan aku syukuri, sehingga sejak itu aku merasa bahwa ya memang anakku udah di setting yang terbaik seperti ini. Ketika aku bisa menerima itu ya Bu Bidan, ternyata Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia bisa hafal Asmaul Husna lebih cepat. Dia bisa hafal juz 30 lebih cepat. Saya sampai kayak, ya Allah, aku kayaknya ngaji pun masih tretel-tretel gitu kan. Ya, aku masih ngaji tretel-tretel. Ternyata anakku benar kayak gitu. Jadi kayak, nggak usah lah kita itu kayak berestimasi. Kayak gitu. Nggak usah lah kita berestimasi atau hanya mengikuti hawa nafsu anak kita harus jadi lebih baik. Ya banyak sih yang ngomong kayak gitu tuh banyak, atau yang merasakan kayak gitu banyak. Jadi kemarin pun waktu dia temannya kan ada tuh kalau misalnya pentas sekolah tuh kan maju ke depan, siswi berprestasi dan lain-lain. Si anakku bilang, Bunda, katanya ustazahku nilaiku paling bagus, tapi kenapa kok aku nggak maju? Terus habis itu aku bilang, iya kakak, ustazahnya memang bilang kalau nilai dia paling bagus, tapi dia nggak maju karena dia nggak kita berdua, aku sama ayahnya sempat lupa isi buku penghubung. Jadi nilainya dia lebih rendah. Bukan lupa, isi buku penghubungnya dengan sejujur-jujurnya. Jadi kalau dia nggak bangun subuh ya kita tulis nggak bangun subuh, sehingga nilainya dia berkurang dari teman-temannya. Terus aku bilang sama dia, Kak, mungkin mama-mamanya yang maju ke depan lebih bangga, lebih bahagia kalau anaknya maju ke depan, kita kasih kesempatan kayak gitu. Aku sampai bilang sama dia, Bunda nggak pengen kok kakak maju ke depan karena kakak udah hebat kayak gitu, karena kakak udah hebat. Di situ kayak aku tahu kekecewaan dia, karena dia mungkin pengen nunjukin bahwa aku bisa maju ke depan nih Bun kayak gitu. Namanya anak kan juga dia pasti berambisi. Tapi aku bilang, kakak pasti hebat di titik yang lain. Gitu. Aku pernah merasain juga bahwa aku kok di sekolah nggak berprestasi ya, kata-kata gitu. Aku di sekolah kok nggak berprestasi ya. Tapi ketika aku ikut lomba, ternyata aku malah juara di lombanya. Gitu. Aku juga ngomong sama dia, nggak apa-apa ya nak. Mungkin mama-mamanya yang ada di depan lebih pengen, lebih bahagia kalau anaknya yang berkesempatan di situ. Itu aku tahu dia kecewa sih. Tapi suami bilang, Kak,
mau kamu maju ke depan, mau kamu nggak maju ke depan, kamu tuh tetap juara. Gitu. Itu sih ya kayak ya emang sosok suami itu bener-bener kayak harus ada memparentingkan dengan anak. Karena ketika seperti itu emosional ibu kan juga nggak bisa ngomong ya kayak kamu kok nggak bisa sih maju ke depan kayak gitu. Temen-temen lo nilainya remedi, nggak apa kamu nggak remedi kok kamu nggak maju ke depan kayak gitu. Jadi yang dimajuin ke depan itu cuma sekelas itu cuma satu. Jadi kan kayak ya cuma satu anak itu aja kayak gitu. Nah nggak ada lagi. Itu suami bilang sambil dipegang nih tangannya dipegang gini, kak, saya tempelin di dada. Kamu tuh kalau kamu nggak maju ke depan, kamu itu udah juara buat ayah sama bunda. Jadi kamu nggak perlu buktiin ke siapa-siapa kalau kamu pintar. Jadi dia ngomong kayak gitu kan. Kamu nggak perlu buktiin ke siapa-siapa kalau kamu pintar. Yang penting yang menjadi masalah ayah, kamu harus jujur. Kayak gitu. Kamu harus jujur. Jadi suami itu benar-benar menerapkan anak itu harus jujur. Pokoknya jujur. Aku nggak butuh kamu pintar. Aku butuh kamu jujur. Aku butuh kamu pintar. Aku butuh kamu jujur. Itu sih. Aku bersyukurnya dan aku nggak mau mengambil kesempatan apapun. Ya ada aku tetap dengan hidupku yang ini Bu Bina, gitu. Baik, berarti Sampai bingung ya Bu Bina narik arahnya mau nangis ya, Masya Allah sekali karena memang parenting setiap orang tua kan juga betul. kita tidak bisa menyamakan ya antara parenting orang tua pertama atau orang tua ketiga. Kemudian juga prestasi itu nggak cuman hanya dilihat dari nilai, tapi juga akhlak pun itu juga sangat penting buat sosok anak itu bisa tumbuh menjadi anak yang soleh. Benar. Jadi aku mau nambahin dikit ya. Jadi kalau kita masih berpikir bahwa anak yang baik itu berarti anak yang pintar, please Bun pikir Bun ulang-ulang lagi. Anakmu itu bukan perlombaan nilai loh. Anakmu itu bukan perlombaan nilai. Mungkin dia mendapatkan sekolah yang terbaik, tapi apakah dia mendapatkan orang tua yang hadir dengan yang paling baik? Itu sih yang aku pengen ngomong bahwa aku nggak peduli dengan nilai anakku, dengan dia ikut les A, B, C. Aku menawarkan dia, kamu mau les ini atau enggak? Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Jadi aku ngeliat teman-temannya, kalau dia teman-temannya les, mau ikut les, ya gitu kan. Mau bunda, mau nggak mau ya sudah, kayak gitu. Tapi aku lebih mengutamakan bahwa anak itu kita terima dengan sebaik mungkin, apapun itu. Bahkan aku juga dalam fase yang menerima adiknya ya. Kalau yang anak pertama mungkin lebih mudah ya ngajarinnya nenek. Tapi si adik ini udah anak cowok. Kemudian kalau belajar itu juga kayak kadang kita juga ke bawah emosi, kayak gitu kan, ke bawah emosi. Tapi si anakku yang cowok ini benar-benar perasaannya halus dan itu ngajarkan aku bahwa ya udahlah, kita terima apapun dia saat ini. Kita ajarkan sebisanya. Jadi aku nggak akan memaksakan dia baca tulisnya baru sampai sini. Ya udah. Kita jangan memaksain bahwa kamu harus sebagus kakak loh, Dek. Itu biasanya perkataan yang menurutku akan menyakiti hatinya. Karena suami aku sendiri inner child-nya terkena di situ. Dia merasa, ya, jadi dia, nah ternyata inner child seperti itu mempengaruhi pekerjaan, kemudian mempengaruhi cara dia untuk menyampaikan pendapat. Ada ketakutan. Dia merasa bahwa aku ini nggak lebih baik dari kakakku sehingga mungkin aku nggak akan sepinter kakakku atau kayak gimana. Kayak gitu sih. Jadi please buat bunda-bunda di sana pikirin lagi mau anaknya bertakwa atau pinter aja atau keduanya. Kalau bisa keduanya ya. Amin. Nah itu yang kita harapin ya. Terima kasih Bu Retno. Sama-sama. Sudah hadir nih sama-sama pagi hari ini bersama Bu Bit, dan buat para ayah bunda di luar sana semoga bisa mengambil ya ilmu parentingnya, kemudian juga bisa mengambil ilmu-ilmu lainnya yang sudah disampaikan oleh Bu Retno. Nah buat bunda-bunda di luar sana atau ayah bunda di luar sana yang mempunyai permasalahan atau pertanyaan seputar ASI, parenting, menyusui dan lain sebagainya, tulis di kolom komentar. Nanti bakal Bu Bit pilih komentar yang terbaik akan Bu Bit bahas di next episode Bunda Bercerita bareng Bu Bit. Terima kasih untuk para ayah bunda di luar sana. Semoga kita dapat berjumpa lagi di next episode Bunda Bercerita bareng Bu Bit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ASI bukan hanya tentang memberikan nutrisi dari ibu ke anaknya, melainkan merupakan ikatan antara keduanya.